Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang di tempat kudusnya guna memuji, memuliakan, membesarkan akan nama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang pertama yang berkata, saat indah berhadapan denganmu. Denganmu memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Jemaat untuk bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kekudusan-Mu Bapa penuhi hidup kami. Kekudusan-Mu Bapa penuhi syukur, rindu selalu hadirat-Mu Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian, pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Haleluya. Udah pembukaan kita bersiap, Pak Pendeta sujud. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kiranya hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang di rumah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tidak henti-hentinya kami boleh menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, oleh karena berkat pemeliharaan, kasih karunia, anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini pun kami beribadah Tuhan, menyatukan hati kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan senantiasa mengalami
hal-hal yang kami boleh rindukan untuk sesuatu yang baik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami, hamba-Hamba-Mu yang melayani. Tuhan pakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga segala sesuatu yang kami nakan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa meluap dengan ucapan syukur, baik kami yang di tempat ini, hamba-Hamba-Mu yang melayani, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah Tuhan. Mereka juga merasakan hadirat Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan, Engkau akan hadir di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita bagi nama Tuhan dengan pujian dan berkata, Tuhan Allah kita bertakhta. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertakhta. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, nyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membuka kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membuka kekuatan. Yang sanggup membuka kekuatan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sujud, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan diiringi pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah
di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kembali pujian dari awal saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Yang ku renungkan setiap waktu, pandang pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Waktu dan tempat saya silakan sah pendeta. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera ketika kami naikkan pujian-pujian ini di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Bahkan kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online,
Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dengan sungguh-sungguh boleh mencari kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas menyampaikan, tetapi Roh Hikmat, Roh Kudus yang menyertai hidup kami akan senantiasa menerjemahkan dengan bahasa-bahasa sederhana, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita semua senantiasa mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita masih di tema yang sama bulan ini ya. Bulan Juni kita belajar tentang sebuah hubungan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah kesatuan kita di antara orang percaya. Dan pagi hari ini saudaraku, di minggu yang keempat, yang terakhir ini, saya akan menutup dengan sebuah tema yang saya percaya sangat penting sekali di dalam kehidupan kita dari khotbah-khotbah sebelumnya. Ini adalah dasarnya ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang membangun relasi dengan Tuhan, saudaraku ya. Membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, kita belajar bagaimana membangun relasi dengan sesama. Dan hari ini saudaraku, pokok yang penting, yang dasar, yang membuat kita dimampukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama, kita mesti mempunyai dasar hubungan dengan Tuhan. Sehingga itu membuat kita mampu untuk menerima satu dengan yang lain ya. Mari kita buka di dalam Matius pasal 22. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Sekali lagi silakan Bapak Ibu buka ya di Alkitabnya, di rumah masing-masing, juga di tempat ini. Ada di slide ya. Matius 22 36 sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar menurut ke belakang lagi saudaraku ya, dosa ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek ya. Kalau sekarang kita mengalami yang namanya kesakitan, penderitaan, hubungan yang tidak baik, ketidakdamaian sejahtera di dalam hidup kita, itu semuanya karena dampak dosa. Ya. Aspek dosa ini benar-benar sungguh luar biasa, mempengaruhi segala kehidupan kita. Ya. Kalau kita belajar saudaraku ya, aspek pertama yang dihancurkan oleh dosa adalah aspek kekuasaan yang diberikan kepada manusia. Ya. Saudara baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, kedua, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tujuan Tuhan hanya satu, memfasilitasi manusia ya, supaya mereka hidup dengan baik. Dengan fasilitas itu mereka dapat berkuasa atasnya ya. Bukankah itu yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan? Kamu akan berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi saudaraku? Untuk menghidupkan sesuatu ya, untuk menghasilkan sesuatu dari tanah, mereka mesti bersusah payah. Karena apa? Karena dosa itu membuat tanah dikutuk oleh Tuhan. Aspek kekuasaan itu ya, aspek kita sebagai manusia yang berkuasa atas segala sesuatu mesti bersusah payah. Dan kemudian aspek apa? Reproduksi ya. Ketika dosa dilanggar saudaraku ya, ketika dosa dilakukan, manusia bersalin, perempuan bersalin itu mesti kesakitan. Kesakitan saudaraku ya. Syukur suami tidak bersalin saudaraku ya. Kesakitan, bukan hanya itu saudaraku. Kemudian ketika Tuhan memberkati mereka supaya mereka beranak cucu, menghasilkan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mereka beranak cucu saudaraku, selalu muncul orang-orang yang baik, dan kemudian juga muncul orang-orang jahat. Ini aspek dosa saudaraku ya. Dan yang penting saudaraku, dari semuanya itu adalah aspek relasi kita dengan Tuhan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, hubungan Adam dengan Hawa dengan Tuhan itu begitu baik. Tetapi ketika sesaat mereka jatuh dalam dosa, aspek relasi dengan Tuhan itu langsung terputus. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa diusir, saudaraku, dari Taman Eden. Bukan hanya itu, saudaraku, sesaat ketika Hawa melanggar dosa itu, saudaraku, ya,
Apa yang terjadi hubungan Hawa dengan Adam? Saling menyalahkan di situ. Bukan hanya di situ dampaknya, saudaraku ya, ketika mereka mempunyai anak, Kain dan Habel, Habel dibunuh oleh Kain. Jadi relasi-relasi itu jadi rusak karena apa? Karena dosa. Nah, kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kita mau belajar tentang bagaimana membangun sebuah relasi, ya. Jadi kalau kita urut-urut akar masalahnya apa, saudaraku? Karena rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kemudian itu mempengaruhi segala aspek. Yang paling penting adalah yang mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah ternyata aspek itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita jadi tidak baik. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang bukan sekedar hukum sebenarnya, ya, bukan sekedar hukum. Ya. Kalau kita bicara tentang iman Kristen, saudaraku, esensinya itu hakikatnya bukan bicara tentang bagaimana kita mesti taat kepada Tuhan, bagaimana kita mesti tidak melanggar aturan Tuhan, tetapi hakikatnya adalah apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya percaya semuanya itu akan mengikutinya dengan sendirinya, ya. Oleh karena itu, saudaraku, dalam firman Tuhan ini berkata begini, ya. Ketika orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku, bertanya kepada Tuhan tentang hukum Taurat mana yang terutama, saya percaya itu maksudnya dari poin-poin hukum Taurat itu yang terutama itu yang mana. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab secara keseluruhan. Tuhan Yesus berkata begini, saudaraku, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi ketika ahli Taurat Farisi berkata tentang hukum, saudaraku, Tuhan tidak menjelaskan tentang detail hukum-hukum apa yang mesti ditaati tentang hukum Taurat itu. Tetapi Tuhan berkata aspek ini loh. Kamu punya hubungan gak dengan Tuhan? Hubungannya bukan ikatan sekedar umat dengan Allahnya, bukan hanya hamba dengan tuannya, saudaraku. Bukan hubungannya, bukan hanya ada aturan-aturan itu, tetapi hubungannya lebih dalam lagi. Kita punya kasih gak dengan Tuhan? Ya, punya kasih gak dengan Tuhan? Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kalau saya boleh ringkas dari semuanya tentang aspek-aspek dosa yang tadi, saudaraku, akar masalahnya hanya satu. Karena relasi dengan Tuhan itu rusak. Karena pelanggaran itu, saudaraku, memutuskan hubungan Tuhan dengan manusia. Karena dosa itu kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk aspek-aspek relasi kita dengan sesama kita. Semuanya diawali karena relasi kita dengan Tuhan terputus. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, saudaraku, kita mau belajar dari akar masalahnya dosa itu, ya. Akar masalah hubungan-hubungan yang tidak baik itu karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita mesti mempunyai ikatan kasih antara kita dengan Allah kita, ya. Kalau kita pelajari, saudaraku, ya, sejak kejatuhan manusia, bagaimana kemudian manusia terpisah dengan Tuhan, Tuhan diusir. Tuhan ini mencoba untuk memulihkan, bukan memulihkan segala aspek-aspek tadi, tetapi yang paling penting yang Tuhan pulihkan adalah aspek kasih itu, hubungan itu, ya. Tuhan coba ikat kembali itu hubungan itu dengan apa? Ya, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu ada kata diulang-ulang perjanjian. Ini ikatan, saudaraku. Ini hubungan. Tuhan kembali mencoba menghubungkan kembali pribadinya dengan manusia itu, ya. Ada sekitar 300 kali lebih kata perjanjian di dalam perjanjian lama, ya. Kan kalau kita berjanji kan itu sebuah ikatan, ya. Janji nikah, janji ketemuan, itu sesuatu yang mengikat, ya, saudaraku, ya. Nah, ini yang Tuhan coba pulihkan, saudaraku, hubungan itu, hubungan antara manusia dengan Allah itu. Dan Tuhan sendiri yang berinisiatif, saudara. Mulai dari Nuh, kemudian Abraham, kemudian Musa, kemudian Daud, saudara, ya. Janji-janji Tuhan itu ada untuk mengikat antara Allah dengan manusia. Nah, satu hal yang seringkali Daud ungkapkan, saudaraku, ya, bahkan Musa juga mengungkapkan ikatan itu apa? Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ya, ketika orang Farisi bertanya tentang hukum Taurat, saudaraku, Tuhan tidak bicara tentang bagaimana sikap-sikap kita terhadap Tuhan secara aplikatif, tetapi Tuhan membawa pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu memahami bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan.
Jadi ketika kita bicara tentang Kristus, tentang iman Kristen, saudaraku, bukan hanya bicara, seperti saya, bukan hanya bicara tentang bagaimana kita mesti hidup kudus, bagaimana kita mesti hidup taat, bagaimana kita tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita punya hubungan yang intim nggak dengan Tuhan? Itu yang paling penting, ya. Orang bisa saja kelihatannya taat, saudaraku, ya, kelihatannya mungkin baik-baik, kelihatannya, tapi belum tentu dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dengan sendirinya dia akan taat. Misal, saudaraku, ya, mungkin kita yang punya anak, hubungan anak dengan orang tua, anak bisa menghormati orang tua di depannya mungkin, ya. Tapi ketika di luarnya mereka mengata-ngatai, berarti mereka mempunyai hubungan yang tidak baik. Bukankah begitu, saudaraku, ya? Bos, karyawan begitu juga, saudaraku, ya. Wow, di depannya tunduk-tunduk, pagi Pak, pagi bos, di luarnya kurang ajar bos saya, no. Ini karena hubungannya tidak baik. Itu hanya sekedar permukaan saja, saudaraku. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum-hukum Taurat ini, saudaraku, bahkan di perjanjian lama, jauh sebelum hukum Taurat ada, bayangkan bagaimana Nuh, bagaimana sebelum Nuh ada Henok yang hidup bergaul dengan Allah, Abraham yang hidup dekat dengan Allah, saudaraku. Tidak ada hukum tertulis pada waktu itu, tetapi mereka mempunyai ketaatan yang luar biasa. Karena apa? Karena hubungan yang baik dengan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa kita mesti mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ini menjadi, saya percaya, bukan sekedar urutan, saudaraku, ya. Bukan sekedar nomor 1, nomor 2. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hukum yang kedua tadi, saudaraku, ya, pasti kita bisa lakukan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya bahwa kalau kita boleh meringkas hukum Taurat ini, sebenarnya Tuhan bukan bicara soal bagaimana tentang detail-detail hidup ketaatan itu seperti apa, tetapi hatimu kepada Tuhan itu seperti apa. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan sekedar rutinitas rohani yang kita jalani, bukan sekedar rutinitas sesuatu yang agamawi yang kita jalani, tapi hati kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Ketika kita punya hati kepada Tuhan, saudaraku, dalam keadaan apapun kita akan taat, ya. Dan saya percaya, saudaraku, ya, beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seorang kenalan, ya. Dia cerita ibadah-ibadah online ini banyak ujiannya, ya. Ujiannya salah satunya apa, saudaraku? Dia menyebutkan di gerejanya ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang full timer, saudaraku, ya. Kan ibadahnya tidak di gereja, saudaraku, ya, online. Kalau ibadah online mereka mesti screenshot, mesti foto bahwa mereka sudah ikut ibadah, ya. Dan itu jadi tantangan, bisa saja sekali buka screenshot kemudian dikirim nggak jadi ibadah, ada yang nggak ibadah sama sekali, saudaraku, ya. Dan ini kelihatan, saudara, karena nggak dilihat orang, ya. Nggak dilihat gembalanya mau ngapain, di rumah juga mau ngapain juga nggak tahu juga, saudara, ya. Tapi kalau kita cinta Tuhan, saudara, kita akan konsisten. Ketaatan kita itu akan konsisten, ya. Mau dilihat orang atau tidak, mau keadaan baik atau tidak, kita akan tetap menghasilkan kehidupan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia, saudara. Karena kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan itu bukan beban, jadi ringan kita melakukannya, ya. Yang pertama tadi, saudara, kita belajar bagaimana kita mesti membangun hubungan kasih kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya, kita mau belajar bahwa menjadikan Allah ini sebagai sumber kasih kita, ya. Menjadikan Allah sebagai sumber kasih kita. Kasih kepada Allah yang terutama, saudaraku, ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan sekedar urutan 1, 2, bukan sekedar prioritas, bahkan bukan sekedar prioritas, tetapi menjadikan ini sebuah sumber terutama kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah beres, ke belakang-belakangnya, ke samping-sampingnya, ke yang lain-lain, saudaraku, akan beres semuanya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita tahu kasih ini merupakan kebutuhan terbesar kita, ya. Terbesar kita, saudaraku. Orang mungkin boleh mempunyai kelimpahan, kemewahan, ya. Baru-baru ini saya baca di media sosial, artis TikTok mempunyai follower banyak bunuh diri, saudaraku, ya. Nah, karena
hatinya itu tidak ada yang memenuhi hatinya, yang memuaskan hatinya, saudaraku ya. Kasih ini kebutuhan terbesar. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kita tidak punya keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak punya teman yang sempurna. Bahkan kita mungkin tidak punya pasangan yang sempurna yang seperti kita mau. Kita tidak punya sahabat yang sempurna. Kita tidak punya pacar yang sempurna, saudara. Untuk menutupi ketidaksempurnaan itu apa yang kita lakukan? Kan kasih kita kasih. Storge, eros, saudaraku, filia. Ini kasih-kasih yang terbatas. Kita butuh kasih yang namanya kasih agape itu. Nah, ketika Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ini bicara tentang kasih yang agape. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membereskan hubungan kita dengan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kasih itu. Bukan kasih yang terbatas lagi. Tadi saudara ya, filia, storge, apalagi eros, saudara ya. Ini kasih yang agape. Sehingga ketika melihat sesama kita, siapapun itu, kita sudah tahu bahwa mereka tidak akan cukup untuk mengasihi kita. Ketidakcukupan itu mesti kita tutup dengan kasih kita kepada Tuhan. Begitu juga kita, saudaraku ya. Kita nggak akan bisa menerima banyak orang sekitar kita karena kita tahu semua orang itu tidak bisa menyenangkan kita. Kita pun juga nggak akan bisa menyenangkan banyak orang. Oleh karena itu supaya tetap baik, kita tetap menerima satu dengan yang lain, kita butuh yang namanya kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Kasih agape ini kasih yang menutupi segala kekurangan kasih. Baik kita kepada orang lain, baik orang lain kepada kita. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 berkata begini, saudaraku ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Ya. Kita tahu tak, saudaraku ya, kita semuanya setuju sebenarnya, manusia ini tidak ada yang sempurna. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu, artinya kita senantiasa berharap kepada Tuhan, kita senantiasa menjadikan Tuhan ini sumber kasih di dalam hidup kita. Ya? Makanya saudaraku, ada banyak orang yang mungkin suka kecewa, suka sedih sampai berlarut-larut, mengalami kepahitan, kemarahan sama orang. Karena apa? Karena mereka tidak tinggal kasih, tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal di dalam kasih Allah yang agape itu, sehingga mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, mari kita senantiasa ketika mengharapkan perhatian itu, kita arahkan hati kita kepada Tuhan saja. Ya. Jadi hari ini saudaraku, mari kita dasarkan hidup kita kepada kasih Tuhan. Makanya yang minggu kemarin saudaraku saya sampaikan bahwa seringkali perselisihan itu terjadi karena ketidaksamaan pikiran kita itu loh ya. Ketidaksamaan kedewasaan rohani kita. Satu sisi mungkin ada orang yang dengan sungguh-sungguh mendasarkan hubungannya dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu saudaraku, dia mendasarkan hubungannya dengan apa? Supaya mendapatkan perhatian orang. Supaya dapat orang itu menyenangkan dia. Apalagi saudaraku ya, kalau kita hanya berfokus kepada yang namanya sifat-sifat manusia yang orang psikologi kelompokkan itu saudaraku ya, yang melankolis, yang koleris, apalagi saudaraku ya, pragmatis saudaraku ya. Nah, saya percaya tidak ada, ya mungkin dominan ada, tetapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu, saudara. Nanti kita akan belajar. Dengan latar belakang apapun, ketika kita mempunyai roh yang sama, saudaraku, kita akan diubahkan dengan karakter yang sama. Karakter yang sama, buahnya itu sama, saudara. Buahnya sama. Nah, oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita semua ya, kita yang di Tangerang, kita sama-sama belajar untuk semakin dewasa, mendasarkan hubungan kita dengan kasih Tuhan. Kasih agape itu mesti menjadi bagian di dalam hidup kita. Kalau enggak, kita akan banyak kecewa dengan banyak orang. Ya, dengan banyak orang. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi saudaraku, saya ulangi lagi bahwa kita mesti tinggal di dalam kasih Yesus itu. Kasih Allah itu. Supaya dengan kasih Allah itu kita bisa melihat orang itu dengan cara Tuhan melihat. Dengan kasihnya Tuhan melihat ya.
Sekali lagi saya ingatkan saudaraku, aduh berapa banyak dosa kita, tetapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang cukup banyak di dalam hidup kita. Mari kita juga salurkan kepada orang lain itu, ya. Orang yang mengalami kedekatan dengan Tuhan itu sampai mengalami begini, saudaraku, ya. Dari dalam hidupnya itu mengalirkan aliran-aliran air itu. Dialirkan kepada siapa ya? Kepada sesama, bukan kepada Tuhan lagi. Tuhan yang sudah memenuhi kita, dan kemudian kita pun juga mengalirkan aliran kasih itu, aliran hidup itu, ya. Seorang psikolog Kristen, saudaraku, dia memberikan survei. Di zaman yang berkembang ini, ada banyak orang itu sudah mulai stres, mungkin sudah mulai kehilangan sukacita damai sejahtera, sehingga mereka mengalami tekanan hidup itu secara berlarut-larut. Salah satunya apa? Karena mereka meninggalkan komunitas iman Kristen itu, ya. Komunitas gereja, saudara, ya. Komunitas orang-orang percaya, katanya. Kenapa? Karena di dalam gereja kebanyakan kita akan menemukan kasih Kristus itu. Ya ada juga ya saudara, ya mungkin yang masih belum dewasa. Tetapi ini menjadi sebuah jawaban menurut seorang psikolog ini, saudara, ya. Ketika seseorang sudah mulai meninggalkan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, ya, dia bicara tentang bagaimana orang Kristen senantiasa kebanyakan mengalami tekanan hidup ketika mereka sudah mulai meninggalkan komunitas anak-anak Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari jadikan komunitas kita ini komunitas kasih, dimanapun saudara berada, ya. Mungkin saudara yang mengikuti, ya, dimanapun kita berada, saudara, kasih agape ini mesti menjadi bagian di dalam hidup kita, supaya kita mampu mengasihi seorang dengan yang lain. Yang ketiga, saudaraku, menjadikan Allah ini kekuatan kasih kita, ya. Saya ulangi lagi, saudaraku, ayat yang penting ini, ya. Sudah berapa kali saya baca nih, ya? 3 kali ini, ya, supaya kita mengingat terus, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudaraku. Saudara perhatikan, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu memang tetap ada prioritasnya. Tetapi Tuhan menunjukkan kualitas yang sama. Samanya di mana, saudara? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini seperti koin depan belakang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara tahu bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, kita mesti melihat bagaimana hidup yang dominan, yang baik, yang berdampak bagi sesama itu, ya. Oh, itu pasti akan mempengaruhi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, khususnya mengasihi sesama. Saya coba, kalau Bapak Ibu ingat, ya, kita coba mengulang sedikit saja tentang pelajaran bulan yang lalu. Kita belajar tentang Roh Kudus, ya, yang doa Pentakosta, saudaraku, ya. Ini benar-benar saya belajar tentang hal ini, saudaraku, ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, saudaraku, ya. Paulus di dalam Galatia pasal 5 menjelaskan tentang bagaimana hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Saya mengulang supaya kita juga diingatkan kembali, saudaraku, ya. Galatia 5:19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu pergaulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya. Di ayat 20, 21, 22 di sana dikatakan, saudaraku, ya. Dan kemudian di ayat 22, saudara, Galatia 5 ayat 22, di masih perikop yang sama. Yang tadi ketika daging, Paulus memakai istilah perbuatan daging. Kemudian ketika roh, Paulus berbicara tetapi buah roh. Ada perbedaan, saudara, ya. Ketika daging dia berkata perbuatan daging itu begini. Ketika kemudian menunjukkan bagaimana sifat-sifat roh Allah, dia berkata ini buah roh. Seharusnya Paulus bisa saja ketika memakai menjelaskan tentang buah-buah roh, saudaraku, dia bisa saja menjelaskan tentang hidup kesalehan itu seperti ini, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tapi Paulus memakai istilah buah, bukan buah dari diri kita, tetapi buah Roh Kudus. Perbedaan yang penting yang kita mesti pahami di dalam kehidupan kita antara kehidupan daging dan kehidupan roh adalah
Kalau di dalam Galatia pasal 5:19 ketika Paulus berkata perbuatan daging, ini bicara tentang natur kemanusiaan kita. Isinya ya begitu, saudara. Perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian ada mementingkan diri sendiri. Ini memang produksi manusia kedagingan kita seperti itu. Supaya kita menghasilkan sesuatu yang bukan itu, kita butuh sesuatu yang lain, saudara, bahan yang lain. Kira-kira begitu gambarannya. Supaya kita menghasilkan yang bukan yang perbuatan daging ini. Oleh karena itu, saudaraku, tetapi buah roh bukan buahnya hidup kita, tetapi buah roh. Buah siapa? Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Sesuatu yang kita tidak bisa produksi sendiri. Untuk menghasilkan hal itu, saudaraku, apa yang kita lakukan? Ya kita bergantung kepada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang di dalam Yohanes pasal 15 ini loh, saudara ya, pokok anggur. Kalau kita melengkap kepada pokok anggur, saudara ya, kita akan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Hal ini menunjukkan kepada kita, saudaraku ya, untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi sesama kita, yang buah roh itu, saudaraku, kita mesti bergantung kepada Roh Kudus. Itu sesuatu yang gak akan bisa kita hasilkan. Kalau ada orang berkata, saudaraku, saya tidak bisa mengasihi, saya tetap tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera. Kalau orang masih pelit, orang masih tidak sabar, saudaraku. Kemudian dia berkata, ini saya kan manusia. Ya. Ini sekali lagi, saudaraku ya, yang tadi yang sifat-sifat psikologi yang kelompokkan itu, saudaraku, ini orang-orang ketika sudah mulai saya kan manusia, ini hanya membentengi dirinya sendiri. Ketidakadamauan, saudara, tidak ada maunya, tidak ada mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pagi hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita kembali untuk senantiasa belajar terus berharap kepada Tuhan. Jadi untuk membangun sebuah kebersamaan, saudara ya, akar masalahnya itu kita mesti perbaiki dulu. Kita mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti akan mudah untuk kita lakukan, saudara. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya. Saya berdoa ini menjadi perenungan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar saudara taat hukum Taurat, saudara mesti hidup berkenan, saudara mesti hidup sikap baik. Tapi saudara benar-benar mempunyai hati yang mengasihi Tuhan atau tidak? Ya? Kita tidak, ketika bicara tentang kekristenan, bukan hanya sekedar berteologi, saudara, ya, bukan sekedar kita tahu aturan-aturan, tetapi bagaimana kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Ya? Saya mengundang saudaraku pemusik untuk kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian yang pertama tadi. Ya? Saat indah ku berhadapan denganmu, ya. Kita pujikan bagian harapnya saja, ya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Kita gak akan pernah mampu mengasihi sesama kita kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Saya berdoa setiap saat, setiap waktu kita mengalami hadirat Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa di dalam sikap-sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu
dalam bait-Mu. Mari Tuhan hadir di dalam hidup kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga hidup kami, sehingga hati kami tidak ada bagian-bagian yang kosong yang kami mengharapkan dari banyak orang. Tapi biar kasih-Mu itu melimpah di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, pulihkan hati kami jika ada di antara kami yang tidak bisa mengasihi sesama kami, masih menyimpan kebencian, kepahitan, kemarahan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, jamah dan pulihkan Tuhan, sehingga kami mempunyai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kasih Allah di dalam hidup kami, karena Tuhan sudah cukup mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Mari Tuhan terus mengingatkan dalam perjalanan hidup kami betapa Tuhan satu-satunya sumber kasih yang ada, yang cukup untuk mengasihi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukannya. Terlebih lagi boleh kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Catur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama ibadah di pagi hari ini Tuhan, maupun yang di rumah melalui media online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu kami bisa menjadi pelaksana Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kiranya doa kami sekendar dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gembala sidang jemaat di Gubdi Tangerang Tuhan. Kau berkati Tuhan, baik keluarga, istri dan anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan, pakai dia semakin hari semakin indah Tuhan. Biarlah menjadi berkat di dalam penggembalanya di Gubdi Tangerang Tuhan. Kau berkati juga Tuhan anak-Mu Tuhan. Kau pulihkan dia Tuhan makin hari Tuhan. Biarlah Kau menjadi kekurangan dia Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan hanya dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para majelis Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, baik Ibu Revina, Bapak Pimpin Panjaitan dan Ibu Las Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, pakailah mereka Tuhan di dalam persatuan di majelis di Gubdi Tangerang Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat pada mereka Tuhan. Biarlah apa yang tiap-tiap diambil keputusannya Tuhan, itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan untuk membangun kerajaan Tuhan di Gubdi Tangerang Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan dalam pelayanan Gubdi Tangerang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan apa yang di pelayanan kami Tuhan. Mungkin ada kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan setiap pelayanan kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan tiap alat-alat yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Kau urapi, Kau kuduskan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi alat tempat ini Tuhan, ketika kami pakai selalu ready dan siap Tuhan, tanpa ada kendala apapun Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jam-jam ibadah di Gubdi Tangerang ini Tuhan, baik ibadah perak keluarga, ibadah minggu, pemuda, dan
doa pagi Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan, biarlah jam-jam ibadah kami ini Tuhan selalu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami Tuhan, untuk mempunyai tempat ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami bisa, dan kami yakin kami bisa mempunyai tempat ibadah untuk memuliakan dan memuji-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan, apa menjadi rencananya penyusunan panitia maupun rancangan-rancangan kedepannya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan, berikan hikmat supaya apa yang menjadi kerinduan kami bisa bersama-sama merayakan Natal sesuai seperti tahun kemarin Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati dari pimpinan tertinggi, presiden sampai yang terendah, RT RW Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat pada mereka Tuhan, biarlah apa yang menjadi pemikiran mereka Tuhan bisa menjadi bijaksana dan sesuai kehendak-Mu dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gubdi dimanapun berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kiranya Tuhan berkati, biarlah gereja-Mu Gubdi ini Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa